Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 20. Ziko berlari ke simpang, dan di sana perawat wanita telah menunggunya. Aku pikir kamu tertangkap, ujar perawat senang. Ayo kita pergi sekarang. Mereka berjalan cukup jauh sampai menemukan taksi yang lewat. Di rumah sakit, security mulai berkeliling, mengecek semua pasien, dan ketika sampai di depan ruangan Ziko berada, pintu dalam keadaan terbuka, dan tidak ada pasien di dalamnya. Hal itu membuat security panik dan memberitahukan ke perawat. Semua perawat mengecek setiap sudut rumah sakit, dan tidak menemukan sosok pasien 0115. Ziko dan perawat itu telah sampai terminal. Perawat mencari bus jurusan kota tempat tinggal Ziko. Setelah tahu bus apa yang akan membawa Ziko, wanita itu membeli tiket kelas ekonomi untuk Ziko. Wanita itu memberikan pena dan sebuah buku kecil untuk Ziko. Tidak lupa uang saku. Simpan buku dan pena ini. Tuliskan alamat rumah kamu ke kondektur, ujar perawat. Karena jurusan kita berbeda, maka kita berpisah di sini, ujar perawat sedih. Jaga diri kamu, ujar perawat sembari memberikan tiket ke Ziko. Maaf, aku hanya bisa memberikan tiket ekonomi untuk kamu, ujar perawat lagi. Ziko menuliskan sesuatu di buku kecil itu. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan kamu, tulis Ziko. Wanita itu tersenyum dan menepuk lengan Ziko. Aku harus pergi, ujar wanita itu, tapi Ziko menarik tangan wanita itu dan menulis sesuatu lagi di buku kecil itu. Siapa nama kamu? Tulis Ziko. Namaku Anita, saut perawat dan tersenyum. Ziko kembali menulis di kertas. Berikan nomor ponselmu agar kita tetap bisa saling bersilaturahmi. Perawat itu menuliskan nomor ponselnya. Naiklah, perjalanan yang kamu tempuh sangat panjang. Ziko dan wanita itu bersalaman sebelum berpisah. Sampaikan salamku untuk keluargamu, teriak Nita ketika Ziko telah naik ke bus. Ziko menganggukkan kepalanya sembari melambaikan tangannya. Sedih karena mereka harus berpisah. Perawat yang banyak membantunya. Zira, aku datang. Keadaan rumah sakit terlihat kacau. Mereka belum menemukan pasien 0115. Berita itu sampai ke telinga kepala rumah sakit. Pria parubaya itu melampiaskan amarahnya ke perawat dan security. Tidak mungkin dia bisa kabur jika tidak ada yang menuntunnya, teriak kepala rumah sakit. Maaf dok. Perawat pria yang selalu bersikap kurang baik mengangkat tangannya. Ada apa? Tanya dokter. Apa mungkin pasien 0115 tidak gila? Tanyanya. Kenapa kamu bisa mendefinisikan seperti itu? Menurut saya kalau dia gila, tidak mungkin dia bisa kabur dan tahu jalan keluar dari rumah sakit ini, ujarnya. Kan sudah saya bilang ada yang menuntun dia, saut dokter. Pria parubaya itu teringat tentang perawat yang pernah mengatakan tentang keraguannya pada pasien 0115, di mana menurut perawat itu Ziko tidak gila. Siapa nama perawat baru itu? Tanya dokter. Nita dok, saut salah satu perawat. Mana dia? Tanya dokter lagi. Malam tadi dia sudah pulang dok, besok waktunya dia libur, saut salah satu perawat wanita. Dokter langsung mengerti. Jika perawat itu kembali suruh temui saya, dan mengenai pasien itu lupakan saja. Saya akan menjelaskan ke pihak kepolisian nanti, ujarnya. Di dalam bus Ziko terlalu bersemangat, sampai-sampai dia tidak ingin tidur. Terus melihat pemandangan yang berupa pepohonan dan rumah penduduk. Selama ini dia berada di sebuah kota yang amat terpencil, dan baru diketahuinya ketika berada di bus. Tidak ada gedung tinggi seperti kota kelahirannya. Suasana kota itu benar-benar berbeda. Zira dan anaknya malam ini menginap di mansion, karena besok adalah hari besar. Keluarga kerajaan akan melamarnya besok siang. Tidak ada rasa bahagia ketika menanti acara itu. Yang ada hanya rasa sedih yang berkepanjangan. Matanya tidak bisa terpejam, terus memikirkan acara yang akan mengoyak batinnya. Memandang kenangannya bersama Ziko kembali, membuatnya ragu untuk menerima lamaran itu. Hari telah pagi dan Zira tak kunjung memejamkan matanya. Suasana mansion terlihat sibuk. Pelayan sibuk menyiapkan makanan dan tim I.O. telah menyulap mansion menjadi sebuah tempat yang indah. Nyonya Amel menyambut makeup artis yang akan merias Zira dan membawanya ke kamar. Pintu diketuk. Zira, teriak Nyonya Amel.
"Mama datang dengan Prias," teriak Nyonya Amel dan masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci. Sedangkan Prias masih di depan pintu. "Ya ampun Zira, kenapa penampilan kamu kacau seperti ini?" Lingkar mata yang menghitam dan wajah pucat itu yang dilihat Nyonya Amel. "Kamu tidak tidur semalam?" tanya wanita parubaya itu. "Aku tidak bisa tidur, Ma. Aku menyesal menerima lamarannya," ujarnya sedih. "Jangan seperti itu, Zira. Iya, Mama tahu semua karena perasaan. Tapi ingat, anak-anak. Sudah sana mandi, pria sudah datang loh." Dengan terpaksa Zira menuruti omongan mertuanya, membersihkan diri dan setelah itu Prias mulai meriasnya. Untuk lingkar mata yang hitam, Prias bisa mengakalinya dengan menutup menggunakan konseler. Dan dalam waktu kurang lebih dari 1 jam Zira telah dirias. Dia tetap terlihat cantik seperti pada saat akan menikah dengan Ziko. Prias meminta Zira mengganti pakaiannya dengan kebaya. Tidak ada yang khusus dari acara lamaran itu. Dia tidak mendesain kebaya untuknya, melainkan menggunakan kebaya putih yang digunakannya pada saat dia menikah dengan Ziko. Dia berharap lamaran ini bukan dengan Haki, melainkan dengan suaminya Ziko. Zira telah mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul di kepalanya. Terlihat sama pada saat dia menikah dulu. Yang berbeda hanya dari model sanggulnya saja. Kevin telah selesai dengan masalah dalam keluarga mamanya di Inggris, dan dia menepati janji untuk datang ke acara lamaran Zira. Datang dengan kemeja batik dan Menik mengenakan kebaya batik bersama dengan Cinta. Nyonya Amel dan Zelin telah rapi, menggunakan kebaya dengan warna sama, yaitu ungu, beserta dengan Rizaira. Dan 2 cucunya Zen dan Zahir beserta Koko mengenakan kemeja batik. Mereka sebagai keluarga pihak wanita telah siap menyambut keluarga pria. Papan bunga telah berjajar di sepanjang jalan. Semua kalangan bisnis Zira dan Sultan Haki memberikan ucapan selamat dengan papan bunga. Rombongan keluarga Sultan Haki telah tiba di mansion. Mereka disambut hangat keluarga wanita dan tidak mau menunda-nunda acara dimulai. Zira diapit Menik dan Zelin turun dari lantai atas untuk menemui keluarga pria dan duduk berhadap-hadapan dengan Sultan Haki. Keluarga kerajaan mengagumi kecantikan Zira dan acara pun dimulai dipandu oleh seorang host. Ziko telah sampai terminal kota kelahirannya, melihat langit yang begitu cerah. "Aku kembali." Ziko memesan ojek yang ada di terminal, karena kendaraan itu yang bisa mengantarkannya tepat di rumahnya. Hanya menuliskan alamat tempat tinggalnya, ojek langsung mengantarkannya. Dan sesampai di rumahnya, dia tidak melihat ada keberadaan Zira. Ziko memencet bel rumahnya sembari melirik rumah Kevin yang ada di depan rumahnya. Tidak berapa lama penjaga keluar. "Cari siapa?" Penjaga tidak mengingat Ziko yang sekarang. Ziko menulis nama Zira di kertas. "Nona Zira nggak di sini, tapi di mansion," sahut penjaga. Ziko meminta ojek membawanya ke mansion. Hatinya selama perjalanan terus berdebar menantikan momen itu. Dan ketika sampai di ujung jalan, dia melihat papan